Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang dimana dengan nyalah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan karena beliaulah kita bisa menikmati rasa iman yang yang dimana orang-orang yang sebelum kita susah payah untuk membuka terang-terangan kita, dia adalah seorang muslim, yang dimana kita dengan gampangnya memakai setelan muslim kita yang tidak satupun orang menghinanya. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Baihaqi selaku pengasuh Ikhwan, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian, yang dimana saya mengambil kutipan dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim, yang dimana babnya memilih ilmu, guru, dan teman serta cara belajarnya. Yang dimana bab itu salah satu ada seorang penyair, kira dikatakan seorang penyair berkata, janganlah engkau mencari kelakuan seseorang, akan tetapi carilah siapa temannya. Karena kebanyakan orang itu mengikuti temannya. Jika temanmu buruk, maka hindarilah. Dan jika temanmu menjadi baik, jika temanmu baik, maka bertemanlah. Tentu di akhir kalimat itu tentu kau akan mendapat petunjuk. Nah, dari sini kita sudah bisa belajar bahwa pertemanan itu tidak hanya di ilmu agama. Ya, pembahasan sore ini bisa untuk hal umum. Ya, dimana contoh kita pengen punya tabungan, ya, tapi kerjaannya hutang, ke kafe, ya, habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan ada yang namanya tabungan yang dicita-citakan itu. Sama halnya sebagai contoh, ya, banyak misalnya kita ambil di titik mubah, ya, yang dimana tidur itu mubah dan juga bermain itu mubah. Dua hal ini adalah dua hal yang dikatakan hukumnya tidak haram dan tidak dosa. Kita tidak mendapat pahala dan juga kita tidak mendapat dosa. Tapi dua ini jika ditentukan pada waktunya, maka bisa menjadi dua hal yang berbeda. Bisa menjadi memiliki hukum status yang bisa diutamakan. Yang dimana jika misalnya kita habis asar sholat Jumat, pada hari Jumat sholat asar, kegiatan kita di pesantren ialah ada yang olahraga, ada yang istirahat, ada yang main bola, ada yang futsal dan lain-lain. Tapi tidak dianjurkan untuk tidur. Bayangkan pada waktu itu kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan bukan untuk tidur. Nah, jika kita mengambil pada siang hari yang dimana diharuskan untuk tidur, di situ kita bisa ambil bahwa karena memang sesuaikan jamnya, karena kita seorang santri, kita memiliki jamnya program, jamnya bermain, jamnya beristirahat, dan jamnya untuk tidur. Maka ketika contohnya ambil tidur siang deh misalnya, ya, misalnya ambil tidur siang, soalnya banyak kejadian di mana tidur siang bermain hal yang mubah, sangat mubah. Bermain game, bahkan di ponsel pun, di PC pun, di PS pun tidak apa-apa. Tapi jikalau mengganggu waktu-waktu yang dimana waktu itu mengharuskan kita melakukan kegiatan, contohnya kita di pesantren di mana waktu itu tidur, tapi kita memakainya untuk bermain, itu salah. Dan bisa orang itu untuk dimarahkan.
dimarahin. Apalagi orang itu mengganggu orang-orang lain. Ya. Dimana misalnya kita istirahat, kita tidur, misalnya pintu terbanting dan kita kaget dan akhirnya kita terbangun. Itu sangat mengganggu dan ya wajar emosi kita naik. Ketika emosi kita naik, kita misalnya greget ya, greget pengen mukul nih orangnya nih ya. Tapi ingat, orang itu misalnya masih kecil, misalnya gak boleh dipukul, atau dalam lingkaran pondok kita ini kan bukan tempat pondok yang alhamdulillah bukan pondok-pondok besar. Contohnya misalnya seperti pondok Jawa ya apa segala, itu kan kalau tentang perpukul-pukulan, wah bahkan punya gudangnya pribadi untuk mukuli santri. Tapi di sini alhamdulillah kita tidak. Jadi bersyukur ada santri yang dimana ribut. Ketika mereka ribut ada yang marah. Ketika mereka marah tidak dipukul, bersyukur. Karena ada pondok-pondok jangankan ribut, dia ngomong aja pada bukan waktunya itu bahkan ditarik ke tempat pukul dan dibikin sampai bengkak. Ya. Syukurnya di sini bukan tempatnya pukul-pukulan, akan tetapi tempatnya belajar. Kita kembali ke tema kita pada sore hari ini, di mana temanya ialah memilih teman. Jika kamu berteman dengan teman yang dimana dia malas belajar, pada waktu belajar dia tidur, pada waktu tidur dia bermain, pada waktu makan dia tidak makan, mengganti waktunya untuk tidur, ya, pada waktunya dia belajar malah makan. Nah di situ menjadikan kalau kita berteman dengan orang-orang seperti ini, maka kita bisa mengikuti orang-orang seperti dia. Ya, kita misalnya awalnya baik bisa menjadi buruk karena dengan pertemanan atau lingkungan. Nah, di situ makanya saya mengutip dari kata-kata Andri Hakim yang dimana dia bilang, kalau kamu berteman dengan 10 konglo, maka kamu akan menjadi konglo ke-11. Tapi jika kamu berteman dengan 5 pecandu narkoba, maka kamu akan menjadi pecandu narkoba ke-6. Yang dimana sesuai dengan fakta yang terjadi. Makanya jika kita ingin mempelajari suatu ilmu, kita harus membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Ya. Dari ucapan itu menghasilkan opini dan menghasilkan fakta. Faktanya siapa? Ada temannya Ko Andri, ya, namanya Theo. Ko Theo ini bilang apa? Saya ini teman kecil Ko Andri, atau kalau bahasa kita bisa sebut anak bawang. Tapi dia bilang apa? Karena Ko Andri ini orang kaya raya, saya menjadi teman dia, teman bawang, teman kecil dia, saya bisa beli Ferrari. Bayangin kalau dia jadi partner, teman dekat, bisa beli apa? Nah dari situ kita bisa lihat ilmu yang disampaikan seseorang atau perilaku yang disampaikan seseorang itu bisa mengubah hidup kita juga. Misalnya perilaku kita di rumah habis sholat megang HP. Kalau di sini karena kita melihat orang-orang di sekitar kita habis sholat megang buku wirid, kita bisa berubah. Nah dengan kita terbiasa untuk merubah hal-hal seperti itu, ya kita akan mendapatkan habit baru, akan mendapatkan perubahan yang baru yang mana jauh lebih baik. Ya, tidak perlu menjadi lebih baik daripada orang lain, maka kita perlu menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Ya, mungkin cukup sekian kultum saya pada sore hari ini. Yang banyak kurangnya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.